Baik, pada PPT kali ini kami akan membahas tentang konsep materialitas, estimasi akuntansi, dan kesinambungan usaha. Adapun materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah jasa audit dan atestasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Retna Safriliana MSI AKSIE. Kelompok kami terdiri dari Maria Megariana Yunita Bere, Muhammad Ainul Yakin Dimyati, dan Ibanez Vijasehan Amadi. Pada PPT ini diawali dari konsep materialitas, kemudian estimasi akuntansi, dan kemudian kesinambungan usaha. Baik, materi yang pertama mengenai konsep materialitas. Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerja lapangan dan standar pelaporan. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Artinya, definisi di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha atau perusahaan klien dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Karena tanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Yang pertama adalah merencanakan luas pengujian. Melingkupi yang menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen. Bagian berikutnya adalah mengevaluasi hasil-hasil. Melingkupi yang pertama mengestimasi total salah saji dalam segmen, yang kedua memperkirakan salah saji gabungan, yang ketiga adalah membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat karena auditor yang bersangkutan tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan. Slide berikutnya adalah menetapkan pertimbangan awal materialitas. Menurut SAA 107 mengharuskan auditor memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Keputusan tersebut disebut sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Beberapa faktor akan mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Salah satunya, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Berikutnya, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Yang terakhir adalah faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Pengertian risiko audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit. Menurut SA Seksi 312, risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit. Risiko audit adalah
Risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor tersedia untuk menanggungnya. Model risiko audit. Auditor menangani risiko dalam merencanakan pengumpulan bukti audit, terutama dengan menerapkan model risiko audit. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam siklusnya. Model itu bisa dinyatakan sebagai AAR sama dengan IR kali CR kali PDR. PDR sama dengan AAR kali bagi IR kali CR. Yang dimaksud dengan PDR itu risiko penemuan yang direncanakan. AAR risiko audit yang dapat diterima, IR risiko bawahan, sedangkan CR adalah risiko pengendalian. Yang dimaksud risiko penemuan yang direncanakan adalah bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi kalau salah saji semacam itu timbul. Risiko bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Sedangkan risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tak terdeteksi atau terjaga oleh SPI klien. Yang terakhir adalah risiko audit yang dapat diterima. Untuk materi yang kedua, kami akan menjelaskan tentang estimasi akuntansi. Definisi dari estimasi akuntansi adalah nilai yang mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika tidak ada pengukuran yang tepat. Istilah estimasi ini digunakan untuk jumlah yang diukur dengan nilai wajar atau fair value, di mana ada ketidakpastian dalam estimasi atau estimation uncertainty, maupun jumlah-jumlah lain yang memerlukan estimasi. Menurut ISA 540 alinea 6, tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai yang pertama, estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi dengan nilai wajar dalam laporan keuangan yang diakui atau yang diungkapkan adalah wajar. Yang kedua, pengungkapan atau disclosure yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Menurut ISA 200 alinea 13, risiko salah saji material adalah risiko di mana laporan keuangan disalahsajikan secara material sebelum audit dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh auditor, terutama terkait dengan penentuan opini atas kewajaran pelaporan keuangan. Dalam audit salah saji dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama fraud, kemudian yang kedua error. Risiko salah saji material karena estimasi seringkali didasarkan pada tingkat ketidakpastian estimasi dalam membuat estimasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat ketidakpastian rendah, aktivitas bisnis tidak kompleks, berhubungan dengan transaksi rutin, diambil dari data yang tersedia seperti data mengenai tingkat bunga yang dipublikasi atau harga saham di bursa. Kemudian metode pengukuran menurut kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah sederhana dan mudah diterapkan. Estimasi akuntansi nilai wajar yang menggunakan model atau untuk mengukur estimasi akuntansi yang populer atau telah diterima umum, di mana asumsi atau input untuk model itu dapat diamati di pasar. Lalu ada tingkat ketidakpastian tinggi. Kemudian sangat bergantung pada judgement. Tidak dihitung dengan teknik pengukuran yang diakui.
Kemudian telaahan auditor terhadap estimasi serupa di tahun yang lalu menunjukkan perbedaan yang besar antara estimasi akuntansi dan hasil yang sebenarnya. Estimasi nilai wajar untuk instrumen keuangan derivatif yang tidak diperdagangkan secara umum. Kemudian yang terakhir, estimasi akuntansi nilai wajar yang menggunakan model dari entitas yang berspesialisasi dalam bidang itu, atau yang menggunakan asumsi atau input untuk model itu yang tidak dapat diamati di pasar. Dalam pelaksanaannya, audit atas estimasi akuntansi ini dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah risk assessment atau penilaian risiko. Dalam tahapan ini, yang menjadi perhatian auditor dalam estimasi akuntansi adalah yang pertama, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan entitas melakukan estimasi. Yang kedua, bagaimana proses manajemen membuat estimasi. Ketiga, bagaimana hasil dari estimasi yang dibuat tahun lalu. Keempat, seberapa luasnya ketidakpastian estimasi dalam proses estimasi ini. Kelima, seberapa pentingnya estimasi. Kemudian, tahapan yang kedua adalah risk response atau menanggapi risiko. Dalam tahapan ini, yang menjadi perhatian auditor adalah yang pertama, apakah estimasi dibuat dengan benar? Kedua, berapa andalnya bukti pendukung? Ketiga, apakah ada kemungkinan terjadinya manajemen bias? Kemudian yang ketiga adalah tahap reporting atau pelaporan. Dalam tahapan ini merupakan tahapan pelaporan di mana auditor wajib untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai apakah pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai estimasi akuntansi telah sesuai dengan persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas apa itu konsep kesinambungan usaha. Kesinambungan usaha atau konsep kontinuitas memberikan pernyataan bahwa suatu entitas ekonomi akan terus-menerus melakukan aktivitas operasional dalam waktu yang tidak ditentukan dan berkelanjutan. Atau merupakan sebuah asumsi bahwa suatu entitas usaha akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara berkesinambungan. Kemudian untuk tujuan auditor dalam audit mengenai kesinambungan usaha antara lain adalah yang pertama adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang tepat atau tidaknya penggunaan asumsi kesinambungan usaha oleh manajemen dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua adalah menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah ada ketidakpastian material mengenai peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya sebagai usaha yang berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah menentukan implikasinya terhadap laporan auditor. Opini audit going concern merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor harus bertanggung jawab terhadap opini audit going concern karena akan mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pengguna laporan keuangan merasa opini audit going concern merupakan prediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Selain itu, pengeluaran opini audit going concern ini sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam berinvestasi.
Karena ketika seorang investor akan melakukan investasi, ia perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, terutama yang menyangkut tentang kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Adapun sebuah indikator mengenai kesinambungan usaha adalah perusahaan yang tidak mengalami atau terhindar dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tren negatif yang bisa disebabkan oleh rasio keuangan yang jelek. Kemudian ada kesulitan keuangan seperti kegagalan dalam memenuhi kewajiban utang. Kemudian yang ketiga adalah masalah internal seperti komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis. Kemudian adalah masalah eksternal seperti keadaan yang membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi. Untuk standar audit yang mengatur tentang going concern berada pada SA 570 yang mengatur tanggung jawab auditor atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun ketentuan-ketentuannya, seperti prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko, seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian yang kedua adalah pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga adalah periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kemudian adalah prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikut adalah daftar referensi yang dijadikan pedoman
oleh saya bersama teman-teman saya. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Semoga materi yang telah diberikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih.